Halo Sobat Peziarah sekalian, terima kasih atas perjumpaannya kembali dalam podcast Peziarah. Dan kali ini di bulan Agustus, gereja punya satu perayaan yang sangat spektakuler, gitu ya, boleh dibilang begitu, dan berkaitan dengan Bunda Maria. Dan kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Romo Uut. Dan sebelumnya, mari kita buka perjumpaan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik Sobat Peziarah sekalian, mari kita mulai perjumpaan kita dalam podcast Peziarah kali ini. Tetapi seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik ya, supaya kita bisa semakin membagikan konten-konten pengajaran iman Katolik kepada teman-teman yang lain. Ya, Romo Uut, hari ini kita akan membahas mengenai Maria diangkat ke surga. Salah satu hari raya penting untuk gereja ya, Romo ya? Iya, hari raya itu ya. Jadi sejajar dengan hari Minggu itu. Maka bacaannya ada 2 ya, sebelum Injil, aku percaya juga disebutkan, kemuliaan. Jadi memang ini hari raya. Hari raya itu kan yang paling tinggi dalam liturgi Katolik tuh ya. Betul. Iya. Nah, hari ini mungkin kita pengen mengulas nih Romo, bersama Romo mengenai tentang Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini. Tetapi terlebih dahulu mungkin Romo boleh menjelaskan nih Romo, apa benar Santa Perawan Maria diangkat ke surga? Dan kenapa gereja kemudian merayakannya secara khusus? Iya, apa benar Maria diangkat ke surga? Iya. Mengapa gereja merayakannya secara khusus? Baik. Maria diangkat ke surga. Nah, jadi begini, dalam kehidupan beriman itu kita biasanya mengalami lebih dulu keyakinan itu. Jadi ada pengalaman dulu yang melahirkan keyakinan, lalu pada satu saat keyakinan itu diungkapkan secara eksplisit, secara verbal dalam bentuk ajaran resmi. Itu selalu begitu. Jadi ada pengalaman dulu. Maka setiap dogma atau ajaran resmi gereja itu tidak pernah ujuk-ujuk dirumuskan, tidak pernah tiba-tiba diciptakan, tapi selalu berangkat dari penghayatan yang mendahuluinya. Itu seperti ini loh, seperti seorang anak kecil ya. Anak kecil itu kan mengalami cinta orang tua. Jadi sudah ada pengalaman dulu, tapi sebelum dia bisa berkata aku cinta Bapak Ibu, sebelum dia diajarin ngomong, pengalaman kasihnya itu nggak bisa dia ungkapkan. Jadi dia butuh diajarin berbicara dulu, kemudian bisa mengungkapkan betapa dia dikasihi oleh orang tuanya, dan sekarang dia mau mengungkapkannya itu dengan kata-kata verbal yang eksplisit. Demikian juga dengan dogma Maria diangkat ke surga. Keyakinan ini sudah ada lebih dulu. Tapi baru bisa diungkapkan itu ketika gereja melewati banyak sejarah, ketika gereja harus melawan banyak ajaran yang dalam tanda kutip mereduksi atau mengurangi mukjizat yang Allah lakukan dalam diri perawan Maria. Baru setelah melampaui itu semua, gereja terdorong untuk mengungkapkan secara verbal eksplisit Maria sungguh diangkat ke surga. Nah, itu dia. Maka ini bukan dogma, ajaran yang ujuk-ujuk ditulis oleh gereja Katolik, ini bukan penemuan gereja Katolik, tidak. Ini sudah dihayati oleh umat beriman sejak ribuan tahun. Mengapa saya mengatakan ribuan tahun? Mulai abad kelima, tahun 400-an, itu sudah di gereja Timur sudah ada pertanyaan sebenarnya. Maria itu mengalami kematian fisik atau tidak?
Maka pada tahun 451 kan ada konsili Kalsedonia, dan setelah dalam konsili itu ada satu bapak gereja yang mengatakan bahwa Kaisar jangan pernah mau mencari jasad Bunda Maria. Jangan pernah. Karena Bunda Maria sudah diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Nah, inilah yang kemudian nanti menjadi, di Gereja Timur menjadi satu keyakinan yang disebut, Maria yang jatuh tertidur. Nah, sebenarnya doktrin Maria diangkat ke surga itu ungkapan lain untuk keyakinan yang sama, yaitu Maria itu tertidur. Maka Maria diangkat ke surga kita rayakan sebenarnya sudah sejak abad ke-8, berarti tahun 700-an. Sekarang tahun 2020, itu udah berapa 1000 tahun lebih kan itu ya, kurang ya. Nah, itu dia. Jadi, tapi baru didogmakan tahun berapa? 1950 kan? Oleh Paus Pius ke-12 ya. Lihat, sebuah keyakinan iman yang ribuan tahun baru didogmakan secara resmi bahwa ini diwahyukan oleh Allah dan ini dan ini harus diterima oleh gereja, baru didogmakan tahun 1950. Tetapi itu sudah dihayati ribuan tahun sebelumnya. Karena pada tahun 1950-lah kemudian gereja terdorong untuk mengungkapkan secara verbal terkait dengan tantangan-tantangan yang disebut modernisme terutama dalam benua Eropa, yang tidak percaya pada mukjizat, yang coba membaca kitab suci itu secara dari pendekatan ilmiah yang tidak meyakini adanya campur tangan Allah dalam hidup ini. Dengan kata lain, semuanya itu dipakai dengan pendekatan ilmiah yang tidak memberi tempat pada iman. Pada saat itulah, tahun 1950, Paus Pius ke-12 mengeluarkan doktrin, dogma, Maria diangkat ke surga. Jadi bukan ujuk-ujuk gereja menciptakan itu, enggak, udah dihayati ribuan tahun sebelumnya kok. Dan itu selama ribuan tahun itu tidak pernah ada satupun umat yang menyaksikan itu. Kecuali nanti ya ketika muncul reformasi ya. Reformasi mencoba menafsirkan itu secara berbeda. Tapi pada umumnya selama ribuan tahun itu penghayatan Maria diangkat ke surga itu sudah diyakini. Dan tahun 1950 tinggal pengungkapannya secara verbal, secara eksplisit bahwa ini adalah pengakuan iman gereja. Jadi kurang lebih latar belakang sejarah dan mengapa kok baru tahun 1950 diungkapkan. Kurang lebih itu alur ceritanya seperti itu. Baik, Romo. Begitu, Willem. Ya. Baik, Romo. Terima kasih. Ini informasi yang menarik buat kita semua. Tetapi kembali kepada pertanyaan terkait dengan Maria diangkat ke surga. Kenapa muncul keyakinan bahwa Maria diangkat ke surga? Tidak cukupkah kita meyakini bahwa, Maria meninggal seperti kita pada umumnya, lalu kemudian bersatu dengan Kristus putranya di surga? Kenapa kemudian ada keyakinan? Iya. Baik, ini perlu dibedakan sih ya, dibedakan mana yang didogmakan dan mana yang tidak. Gereja, termasuk juga yang Gereja Timur, tidak pernah mendogmakan apakah Maria itu wafat secara fisik manusiawi atau tidak. Itu tidak didogmakan, itu terbuka untuk perdebatan. Jadi apakah Maria itu wafat sebagai manusia dengan fisiknya juga ikut dikubur, itu tidak didogmakan. Yang didogmakan adalah Maria, jiwa raganya diangkat ke surga. Itu yang didogmakan. Jadi ini perlu dibedakan ya. Jadi jangan didebatkan, Maria nggak meninggal, enggak, Maria meninggal. Nah itu tidak pernah didogmakan. Nah itu masih itu menjadi itu terbuka untuk kemungkinannya. Bahkan di antara orang kudus sendiri pun punya perbedaan pendapat. Ada orang kudus yang mengatakan, enggak, Maria itu meninggal seperti kita semua kok. Kalau putranya saja, yaitu Yesus Kristus, putra Allah, meninggal secara manusiawi seperti kita, masa Bunda Maria yang jelas-jelas bukan Allah, yang jelas-jelas manusia seperti kita kok tidak meninggal seperti manusia. Nah, itu tidak didogmakan bagaimana Maria itu meninggal. Apakah dia itu meninggal fisik dulu baru diangkat ke surga, atau dia tidak meninggal secara fisik,
tapi langsung diangkat ke surga itu tidak didogmakan. Yang didogmakan adalah entah dia meninggal secara fisik, entah tidak, Maria, jiwa dan raganya itu diangkat ke surga. Maka pertanyaan Willem tadi, kenapa perlu didogmakan itu? Kenapa itu perlu dicanangkan oleh gereja? Bahkan juga dirayakan pestanya sejak abad ke-8, tiap 15 Agustus. Karena ini menyangkut harapan kita. Ini menyangkut harapan kita bahwa suatu saat nanti kita akan memiliki tubuh yang sempurna. Jadi kan doktrin tubuh Maria diangkat ke surga sebenarnya mau menggarisbawahi bahwa kita nanti akan hidup sebagai manusia seutuhnya secara sempurna seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Jiwa dan raga kita itu akan sempurna. Ayat yang mau tegaskan sebenarnya. Dan Maria adalah manusia pertama yang mengalami itu, mengantisipasi kebangkitan badan seluruh ciptaan. Nah, itu sebenarnya yang mau ditegaskan. Jadi ada kepercayaan kebangkitan badan lebih dulu. Wah, itu udah jelas itu ya. Santo Paulus dalam suratnya jelas mengatakan satu saat nanti kita akan melihat Allah dari wajah ke wajah. Artinya apa? Artinya fisik kita dimampukan melihat Allah. Wah, padahal selama kita hidup di dunia ini itu nggak mungkin tuh. Kalau fisik kita di dunia ini melihat Allah, kita akan mati. Dalam Mazmur aja kan tertulis ya, kalau Allah bersabda, itu hutan-hutan Libanon akan runtuh itu. Nah itu, jadi tidak ada satupun ciptaan di dunia ini sanggup menerima kenyataan Allah begitu saja. Termasuk mendengarkan firman Allah, termasuk melihat Allah. Nggak ada satu ciptaan pun yang mampu menerima itu. Tapi nanti, di akhir zaman, tubuh kita itu begitu disempurnakan sehingga kita bisa melihat Allah apa adanya. Nah, itulah kebangkitan badan. Nah, itulah artinya Maria diangkat ke surga. Maria sekarang melihat Allah apa adanya. Dari wajah ke wajah. Fisiknya disempurnakan. Dalam bahasa teologi, badan fisiknya dipenuhi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sehingga memampukan dia melihat Allah apa adanya. Itu kan kerinduan kita semua ya. Melihat Allah apa adanya. Itu kerinduan kita. Nah, Paulus mengatakan selama kita hidup, kita melihat Allah seperti melihat cermin yang buram, ya kan? Tetapi nanti saatnya kita akan melihat Allah dari wajah ke wajah. Nah, itu yang kita rindukan. Maka kerinduan kita itu punya dasarnya. Kita nggak akan merindukan secara kosong, secara hampa, karena pertama, Yesus bangkit. Tapi kan Yesus Tuhan, Romo. Walaupun dia manusia, tapi kan juga Tuhan. Oke, ada juga kok manusia yang sepenuhnya manusia sudah menerima itu. Siapa? Bunda Maria. Nah, itu dia. Maka Maria diangkat ke surga itu mempertebal pengharapan kita dan memberikan kerinduan kita itu sebuah isi. Bukan pepesan kosong nih. Tapi sungguh, kita pun manusia biasa ini akan bisa mengalami itu. Contohnya siapa? Bunda Maria mengalami itu. Kok Maria bisa, Romo? Kenapa bukan Yosef bapaknya? Ya, karena Maria yang mengandung Tuhan Yesus. Jadi, dia sudah bersekutu dengan Yesus lebih intim dari manusia lainnya. Nah, berdasarkan keintiman Maria dengan Yesus itulah, maka Maria diberi hak khusus sebagai manusia seperti kita pertama yang naik ke surga jiwa dan raganya. Kurang lebih itu makna doktrin dari Maria diangkat ke surga. Dia sudah mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan dosa, bukan karena kekuatannya, tapi karena Yesus yang begitu akrab dia kenal, bahkan dia kandung selama hidup di dunia ini. Begitu William pemaparan teologisnya. Wah, emang agak susah sih ya. Iya, terima kasih banyak Romo. Ini pemaparan yang cukup bisa menjelaskan baik dari proses terjadinya perayaan ini, keyakinan yang ternyata telah muncul sejak ribuan tahun lalu, yang diimani gereja dan kemudian bermuara pada dogma pada tahun 1950 oleh gereja gitu ya. Dan Romo juga tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata kesehatian Maria, kesatuan Maria dengan Yesus putranya, dan juga
rasanya pengabdian Maria yang luar biasa, dedikasinya yang luar biasa untuk sejarah keselamatan yang kemudian memberikan privilege khusus kepada Maria untuk diangkat ke surga, sekaligus harapan kita bahwa Iya, kita akan punya tempat di surga gitu ya, iya, secara istimewa bersama Allah iya, nantinya. iya, iya. Ya, mungkin bisa ditambahkan lagi. Kerap kali kita terjebak pada pendekatan ilmiah, saintifik yang tadi ya seperti kaisar di Gereja Timur yang ingin betul-betul memiliki tubuh Maria dan ditegur oleh seorang uskup kan, jangan kamu itu kok pengen menguasai tubuh orang kudus, nggak bisa, dia sudah diangkat ke surga. Kerap kali kita ingin meyakini dogma itu dengan pendekatan ilmiah, apa betul Maria diangkat ke surga? Di Efesus ada kuburannya kok. Nah, ini dia. Ini yang perlu kita pahamin. Tidak bisa pendekatan ilmiah itu dijadikan acuannya ya. Sehebat-hebatnya penemuan ilmiah dan penemuan pendekatan metode ilmiah, dia tidak pernah bisa menjawab apa makna hidup manusia. Karena makna hidup manusia tidak bisa dijawab dengan pendekatan ilmiah, matematis, laboratorium, nggak bisa. Ada hal lain selain pendekatan ilmiah. Ya. Contohnya apa? Contohnya karya seni. Karya seni itu jangan dinilai dengan pendekatan ilmiah, walaupun ada caranya, yaitu misalnya simetrisnya satu karya seni kan juga bisa tuh dengan ilmu ukur ya. Tapi karya seni lebih daripada itu. Demikian juga soal ajaran iman, lebih dari sekedar pendekatan ilmiah. Contohnya apa, Romo? Contohnya, jangan mendekati dogma Maria diangkat ke surga misalnya dengan meneliti ada nggak tulang belulang Bunda Maria. Kalau ditemukan tulang belulang Bunda Maria berarti dogma itu runtuh. Oh, bukan itu. Bukan di situ arahnya. Kita tidak bisa memaknai dogma Bunda Maria diangkat ke surga secara demikian. Mengapa? Karena tubuh yang diangkat itu adalah tubuh yang sudah disempurnakan. Artinya apa? Artinya tubuh di dunia ini harus dihancurkan dulu sebelum nanti diberikan tubuh yang baru. Itu sudah dipraktekkan oleh banyak budaya kok. Sebagai contoh dalam budaya Tiongkok. Ketika ada orang meninggal, itu kan orang meninggal perlu ditemenin ya. Ada kepercayaan orang meninggal secara Tiongkok itu mesti ditemenin misalnya dengan duit, ya kan? Dengan rumah, dengan mobil. Ya mobil-mobilan sih, duit-duitan, ya rumah-rumahan. Itu kan supaya bisa nemenin yang meninggal harus dibakar dulu, dihancurkan dulu kan. Nah, baru kemudian setelah dihancurkan bisa terangkat dengan orang yang meninggal ke dunia lain. Demikian juga di dalam budaya Jawa misalnya. Kalau ada pengorbanan hewan untuk dewa-dewi, hewan itu harus dibunuh dulu. Fisiknya ada, tetapi rohaninya itu akan sampai ke dewa-dewa. Demikian juga Bunda Maria. Sebelum dia diangkat ke surga, tubuh dan raganya, raga di dunia ini mesti dilepaskan dulu. Supaya apa? Supaya nanti bisa menerima raga yang asli, raga yang sempurna, yang diperbaharui, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka untuk saya, doktrin Maria diangkat ke surga itu, khususnya di zaman sekarang, itu bisa kita maknai paling nggak dengan dua cara. Yang pertama, bagaimana orang modern itu memandang tubuhnya. Kerap kali tubuh itu kita pandang sebagai sebagai make up, sebagai cover atas diri kita. Maka covernya dibagus-bagusin ya kan. Kita ikut gym supaya badannya jadi ya kan. Kita ke salon supaya badannya cantik. Tapi lupa badan itu kan ungkapan jiwa ya. Kerap kali kita hanya mempoles cover luarnya tapi tidak memperbaiki keadaan dalamnya. Lupa bahwa badan itu cerminan jiwa. Nah ini dia, maka doktrin Maria diangkat ke surga menarik mengingatkan kita untuk menyadari relasi antara batin dan fisik. Tubuh luar dengan batin kita. Itu seperti mobil balap. Kenapa mobil balap dibentuk bodinya seperti itu? Karena untuk mengikuti fungsi mesin balapannya ya. Nggak ada mobil balap itu kemudian bodinya dibuat seperti bajai. Nggak akan berjalan itu. Nggak aerodinamis itu. Maka lihat bodi luar itu mengikuti fungsi mesin dalam mobil. Demikian juga badan kita.
Badan kita itu mesti mengungkapkan batin kita. Apa batin kita? Terarah pada Allah. Maka hendaknya badan kita pun dalam tanda kutip diperlakukan seperti itu, mengikuti batin kita. Nah, itu makna yang pertama, relasi batin dengan tubuh yang diputus oleh orang modern ini karena lebih mau melihat kosmetiknya, covernya, luarnya saja. Yang kedua mungkin lebih lebih heboh lagi kali ya. Menarik bahwa yang pertama kali diangkat ke surga, jiwa dan raganya, dari kalangan kita manusia biasa, itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Dan itu dirayakan oleh gereja Katolik yang tidak memberi tempat pada imam wanita. Artinya apa? Artinya itu sebuah peringatan baik untuk umat Katolik maupun untuk para imam untuk hati-hati dengan maskulinitas. Jangan sampai gereja Katolik itu warnanya itu terlalu laki-laki ya karena imamnya semua laki-laki, melupakan bahwa yang diangkat ke surga pertama kali dari kalangan kita manusia biasa itu seorang perempuan. Dengan kata lain, sebenarnya mau mengingatkan gereja dan para penggiat pastoralnya, berikanlah sentuhan keibuan dalam setiap karya pastoral. Bahasa Lukasnya, yuk jangan klerikalisme, yuk jangan feodalistik, yuk jangan sok kuasa, yuk jangan mentang-mentang punya otoritas lalu sewenang-wenang, yuk. Ya sebenarnya itu akan ajaran Yesus juga. Nah itu makna yang kedua. Mengapa seorang perempuan yang pertama kali diangkat ke surga, jiwa dan raganya dari kalangan manusia biasa dan bukan laki-laki, Santo Petrus kah, Santo Yohanes kah, atau Santo Yosef kah, tapi Bunda Maria. Jadi mengingatkan akan dimensi keibuan dari gereja Katolik yang kerap kali kalau kita lihat secara luaran itu kok sangat laki-laki ya. Entah hukumnya, hukum kanonik yang begitu rigid ya kan, atau juga dari para imamnya, pelayan yang kebanyakan kok laki-laki. Nah, itu makna kedua. Begitu, Willem. Terima kasih banyak Romo Uut. Semoga sudah cukup jelas ya Sobat Peziarah. Dan semoga kita bisa semakin menghayati Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan baik. Mari kita tutup perjumpaan kita ini dan kita bawa semua apa yang telah kita terima bersama Romo Uut dengan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Sobat Peziarah sekalian, jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe di YouTube Peziarah Katolik, dan kita jumpa dalam konten kita berikutnya dalam episode yang lain. Sampai jumpa.